Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Alfadilah, salah satu mahasiswa IAIN Parepare, program studi akuntansi syariah dengan NIM 2120203862202037. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah guna menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain MSI. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi diantaranya pendapatan nasional, uang, perekonomian tiga sektor, inflasi, dan pengangguran. Materi pertama ialah pendapatan nasional. Perlu kita ketahui apa sih itu pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan seluruh rumah tangga keluarga dalam satu negara dalam satu tahun. Adapun rumus pendapatan nasional yang dibagi atas tiga. Yang pertama, pendekatan produksi dengan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah Pn kali Qn. Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan harga, Q sama dengan jumlah. Yang kedua, rumus pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Yang ketiga, rumus pendekatan pendapatan. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah B. Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan gaji, W sama dengan pendapatan sewa, I sama dengan pendapatan investasi, P sama dengan pendapatan usaha. Tujuan menghimpun pendapatan. Yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian. Yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan. Yang kelima, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor. Yang keenam, membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Selanjutnya, materi kedua ialah uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Dan teman-teman perlu ketahui, uang pertama kali digunakan di Cina. Alat pembayaran yang dikenal dengan nama selarium atau biasa disebut dengan garam. Adapun syarat benda yang layak dijadikan alat pembayaran. Yang pertama, benda itu bernilai dimanapun. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mudah dibawa atau ringan. Yang keempat, tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, apabila dipecah tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas. Yang ketujuh, ada jaminan. Fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah, transaksi dapat diperlukan tanpa perlu menukarkan barang. Yang kedua, sebagai pengukur nilai. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Jenis uang. Yang pertama, uang kartal atau uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, uang giral atau bukti surat kepemilikan uang seperti cek, giro, atau ATM. Nilai uang. Yang pertama, nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. Yang kedua, nilai intrinsik adalah nilai bahan untuk membuat mata uang. Yang ketiga, nilai real adalah nilai uang yang dapat ditukar dengan barang. Yang keempat, nilai kurs, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, itulah tadi materi tentang uang. Selanjutnya, materi perekonomian tiga sektor. Nah, teman-teman perlu mengetahui apa itu perekonomian tiga sektor. Sistem perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Dalam perekonomian tiga sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Penerimaan dan pengeluaran uang negara. Sumber penerimaan uang negara yang pertama, pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, hibah, yaitu pendapatan berupa hadiah atau bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Pengeluaran negara. Yang pertama, pengeluaran rutin. Yang kedua, pengeluaran pembangunan. Yang ketiga, belanja pengeluaran daerah. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa. Yang kedua, adanya peningkatan biaya produksi. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar bertambah. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Yang kelima, utang nasional. Yang keenam, faktor luar negeri. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah kenaikan harga secara umum di bawah 10% setiap tahunnya. Kedua, inflasi sedang. Untuk jenis inflasi yang satu ini, artinya ada suatu pihak yang mulai merasa terganggu. Hal ini karena kenaikan harga secara umum mencapai 10-30%. 3. Inflasi berat. Inflasi berat merupakan kondisi yang mengakibatkan perekonomian negara kenaikan harga ada pada 30-100% per tahunnya. Yang keempat, hyperinflation adalah kekacauan pada tingkat ini tidak bisa dikendalikan, akhirnya inflasi mencapai 100% per tahunnya. Selanjutnya, materi tentang pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Jenis-jenis pengangguran yang pertama, pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu, bisa jadi karena tidak sesuai dengan keilmuan. Yang kedua, pengangguran siklikal adalah seseorang yang menganggur disebabkan oleh terjadinya kemunduran ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural adalah seseorang yang menganggur karena struktur ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi adalah seseorang yang menganggur karena penggunaan teknologi baru. Yang kelima, setengah pengangguran ialah seseorang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau 15 jam per minggu. Yang keenam, pengangguran terbuka adalah seseorang yang benar tidak memiliki pekerjaan. Yang ketujuh, pengangguran tidak kentara ialah seseorang yang kelihatannya bekerja tetapi tidak memiliki penghasilan. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait pendapatan nasional, uang, perekonomian tiga sektor, inflasi, dan pengangguran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.